Oke, selamat malam anak-anak bapak semuanya. Video kali ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu tentang refleksi. Oke, sebelumnya refleksi sudah kita bahas di part sebelumnya, ya. Yang mana refleksi itu adalah pencerminan. Oke, langsung saja. Di refleksi ada beberapa jenis refleksi. Yang pertama itu adalah refleksi terhadap sumbu Y. Yang kedua terhadap sumbu X. Yang ketiga adalah terhadap titik asal 0,0. Yang keempat terhadap Y sama dengan X. Yang kelima terhadap Y sama dengan min X. Masih ada lagi sebenarnya, tapi untuk video kali ini kita akan bahas mungkin 5 jenis ini saja. Kalau jenis yang lain, yang keenam itu ada terhadap X sama dengan H atau Y sama dengan K, ya, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Jenis yang pertama itu adalah terhadap refleksi terhadap sumbu Y. Artinya refleksi tadi kan pencerminan, berarti nanti yang menjadi cerminnya itu adalah sumbu Y-nya, sumbu Y yang jadi cermin. Berarti ibarat gini, kalau misalnya ada koordinat kartesius, ini kan sumbu Y, ini sumbu X, ya kan. Ibarat misalnya ada sebuah titik di sini, ada titik ya. Cerminnya sebagai sumbu Y, berarti kan otomatis dia bayangannya berarti berada di sini dong, ya kan. Ingat konsep dari pencerminan itu adalah yang mana dia titiknya, jaraknya terhadap cermin pasti akan sama dengan cermin terhadap bayangannya. Jadi jarak ini harus sama ya. Dan objeknya tidak akan berubah, posisinya aja yang berubah. Oke, itu dia konsep dari pencerminan. Maka kalau ini sebagai cermin, maka otomatis kalau ada bayangan di sini, maka nanti kalau ada di sini objek, maka bayangannya nanti akan di sini otomatis, kan itu kan. Oke, atau kalau misalnya di sini ada objek, maka nanti ini sebagai cermin, maka bayangannya otomatis berada di sini posisinya, seperti itu. Ibarat kalau misalnya ini adalah bernilai positif, ini juga bernilai positif, ya, maka kalau kita lihat bayangannya, maka akan berubah. Siapa yang berubah? Maka yang berubah itu adalah si X-nya menjadi negatif, Y-nya tetap positif gitu. Maka kalau dia refleksi terhadap sumbu Y, atau disebut juga dengan refleksi horizontal, ya, horizontal. Ingat ya, refleksi horizontal itu sama dengan sumbu Y. Nanti di soal itu banyak kan dibuat istilahnya lah horizontal, bukan sumbu Y ya, tapi horizontal. Ingat, horizontal itu berarti terhadap sumbu Y. Maka kalau ada sebuah titik X, Y, maka nanti dia akan menghasilkan bayangan adalah min X, Y. Seperti konsepnya tadi. Yang berubah itu adalah si X-nya. X-nya jadi negatif, Y-nya tetap. Atau kalau dalam fungsi, kalau ada fungsi Y sama dengan fx dicerminkan terhadap sumbu Y atau refleksi horizontal, maka nanti dia akan menghasilkan bayangan adalah Y aksen sama dengan F dalam kurung min X. X-nya jadi negatif itu. Ya, boleh dipakai ini, boleh juga dipakai ini. Ya, sama saja nanti hasilnya. Kalau dia terhadap sumbu X atau disebut juga dengan ini refleksi vertikal. Ingat, sama juga konsepnya ini nanti kalau dalam soal itu tidak ada dibilang sumbu X ya, nanti banyakkan adalah istilahnya vertikal. Maka kalau dia vertikal berarti ini terhadap sumbu X. Berarti sama juga konsepnya. Misalnya ada sebuah di sini objek, maka nanti kalau sebagai sumbu X-nya sebagai cermin, berarti otomatis bayangannya berarti kan di bawah dong, ya kan? Nah, di bawah ini sebagai bayangan. Berarti kalau misalnya ini tadi dia X, Y kan positif ya, X yang positif, Y yang positif, maka kalau kita lihat hasilnya, hasil pencerminannya, maka ini jadi X nya positif, Y nya yang jadi negatif. Negatif Y itu berarti kebalikan dari yang horizontal tadi. Berarti kalau ada X, Y,
titik asal, maka dia akan menghasilkan bayangan menjadi x, min y. Ya, jadi kalau dia vertikal, si y-nya jadi berubah jadi negatif. Atau kalau dalam fungsi adalah y sama dengan fx, maka bayangannya nanti menjadi y sama dengan min fx. Itu dia kalau terhadap sumbu x. Oke. Kalau terhadap 0,0 ya, titik asal 0,0, ibaratnya inilah titik asalnya 0,0. Ada sebuah objek di sini. Maka nanti otomatis ini sebagai cermin, berarti nanti bayangannya pasti otomatis di sini. Nah, kalau terlihat dari hasilnya, berarti kalau ini x, y, maka hasilnya menjadi x-nya jadi negatif, y-nya juga jadi negatif. Itu konsepnya. Ini contoh yang paling sederhana ya. Berarti kalau ada x, y, maka nanti bayangannya jadi min x, min y. Atau kalau dalam fungsi berarti kalau ada y sama dengan fx dicerminkan, maka hasilnya nanti bayangannya jadi min f min x. Jadi dua-duanya ini kita gabung. Nih. Min f min x gitu ya. Ya. Biar lebih gampang. Ini dipakai juga boleh, ini juga dipakai boleh. Dua-duanya ini dipakai bisa. Itu maksud dari rumusnya itu. Kalau dia terhadap y sama dengan x, maka ini sebenarnya sama. Kalau ada x, y, maka nanti bayangannya jadi y sama dengan x. Nah, y-nya jadi x, x-nya jadi y. Y-nya jadi x, x-nya jadi y. Itu aja. Berarti nanti kalau dalam fungsi, kalau ada y sama dengan fx, maka nanti dia jadinya y, x sama dengan fy jadinya. X sama dengan fy jadinya. Karena y-nya jadi x, x-nya jadi y gitu. Ya, terhadap y sama dengan min x sama juga konsepnya. Kalau ada x, y, maka hasilnya jadi min y, min x, dua-duanya jadi negatif. Atau x sama dengan min f min y. Gitu dia. Ya. Oke, mungkin itu penjelasan untuk refleksi. Contohnya seperti nanti di soal juga nanti akan ada itu, dibuat grafik. Kamu disuruh untuk menentukan jenis refleksi apa itu gambar tersebut atau grafik tersebut. Contohnya nih, kalau ini kita lihat yang pertama, ini kira-kira berdasarkan konsep yang sudah kita bahas tadi, ini kira-kira jenis kemana nih? Refleksi terhadap sumbu mana? Oke, coba perhatikan. Ini dia grafiknya. Ya, maka ini adalah refleksi terhadap sumbu sumbu x, sumbu y, sumbu y. Kan ini jadi cermin. Ini misalnya objek ya atau awal. Maka bayangannya kan dia ada di sini. Berarti dia terhadap sumbu y, berarti dia adalah refleksi horizontal. Nah, horizontal. Ya. Berarti ini apa? Berarti ini terhadap sumbu x, karena x-nya jadi cermin, berarti ini refleksi vertikal. Ya, gampang ya untuk menentukan gambar ya. Berarti kalau ini bisa kita dapatkan, ini berarti adalah terhadap 0,0, terhadap titik asal 0,0, karena titik asalnya menjadi cerminnya. Oke, jadi nanti kalau ada soal seperti ini ya, dan harus bisa menentukan apakah itu refleksi horizontal, vertikal, atau 0,0. Oke. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal ada fungsi fx sama dengan min 2x tambah 3. Dia direfleksi terhadap M itu notasi refleksi ya, mirror. Kita ambil dari mirror. Vertikal, berarti kalau vertikal itu berarti sumbu x atau dengan sumbu x boleh. Tapi nanti dalam soal dia dibuat istilah vertikal ya. Oke, berarti kalau dia vertikal berarti terhadap sumbu x, berarti yang berubah adalah si y-nya jadi negatif. Nah, ingat dalam fungsi y itu sama dengan fx, berarti fx-nya jadi y. Maksudnya berarti yang kita pakai yang ini nomor 2, berarti y aksennya berarti sama dengan min fx. Fx-nya yang ini berarti langsung aja y aksennya sama dengan berarti min fx-nya nih min 2x tambah 3 gitu ya. Berarti negatifnya kamu kalikan ke dalam, negatif boleh negatif jadi positif, jadi positif 2x ini jadi negatif 3, berarti dapatlah hasilnya adalah y aksen sama dengan 2x dikurang 3. Gampang ya? Gampang. Oke.
Kalau sudah paham konsepnya, Bapak rasa itu tidak masalah. Oke, lanjut. Kalau dia direfleksi terhadap horizontal, berarti terhadap sumbu Y. Oke, terhadap sumbu Y berarti konsepnya adalah, bayangannya adalah Y aksen sama dengan F min X. Ya kan, berarti ini jadinya F X kan ini. Ganti X nya jadi min X, berarti ini jadinya adalah Y aksen sama dengan min 4 X nya ganti jadi min X kurang 5, jadinya adalah min kali min jadi positif, jadi 4X min 5. Ini yang dikalikan ke sini negatifnya cuma ini aja, min 5 nya tetap gitu dia. Nah, oke, mengerti ya sampai sini ya, gampang lah, keluar refleksi gampang, bisa kurang dari 1 menit membahasnya. Oke, lanjut soal yang nomor 3. Soal nomor 3, ini fungsi fx sama dengan ini fungsi kuadrat berarti ya, dicerminkan terhadap 0, ingat kalau terhadap 0,0 tadi berarti kan ada x, y, berarti dia hasilnya nanti jadinya min x min y, atau kalau ada y sama dengan fx berarti ini nanti hasilnya jadi apa, jadi y sama dengan min f min x, jadi dua-duanya dibuat negatif, digabungkan dua-duanya kan itu. Ingat aja kalau dia 0,0 berarti dua-duanya negatif, x nya negatif, y nya negatif, ini sebagai y, berarti ini jadi negatif y, ini negatif, bisa juga seperti itu konsepnya, atau bisa juga menggunakan ini. Jadi langsung aja, misalnya bayangannya adalah y aksen sama dengan min dalam kurung besar ya, terus ganti x nya jadi nih min x, berarti jadi min x dikuadratkan ditambah 3, x nya kan jadi min x dikurang 2, min nya dulu tuliskan, min nya turunkan dulu, min x dikuadratkan jadi x kuadrat, ini jadi min 3x, ini min 2, baru negatifnya kamu kalikan ke dalam, min x kuadrat, min jadi tambah 3x ditambah 2, inilah y aksennya. Oke, gampang ya, cukup gampang ya. Oke, lanjut soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini adalah bentuk eksponen yang mana dia dicerminkan terhadap y sama dengan x. Kalau y sama dengan x tadi berarti x, y, maka menghasilkan bayangan y, x gitu kan, atau ada y sama dengan fx, berarti ini nanti jadinya adalah x sama dengan fi gitu kan, berarti jadinya adalah ini berarti jadi x sama dengan f y, berarti x nya kamu ganti jadi y. Oh, langsung aja nih, x sama dengan jadinya 3, x nya jadi y kurang 2, gitu aja, simple. Ingat ya, kan y nya jadi x, y nya jadi x nya jadi y, jadi gitu ya, bisa kira-kira. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita untuk hari ini, karena bentuk soalnya cuma seperti itu aja. Saya rasa untuk soal yang lain bisa kalian bahas di rumah. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga